Pewarnaan spora. Spora bakteri adalah bentuk bakteri yang sedang dalam usaha mengamankan diri terhadap pengaruh buruk dari luar. Spora pada bakteri adalah endospora, suatu badan yang refraktif terhadap dalam induk sel dan merupakan suatu stadium istirahat dari sel tersebut. Endospora memiliki tingkat metabolisme yang sangat rendah sehingga dapat hidup sangat bertahun-tahun tanpa memerlukan sumber makanan dari luar. Spora bakteri diperlukan pewarnaan tertentu yang dapat menembus dinding depan spora. Pewarnaan tersebut adalah dengan penggunaan larutan hijau malakit 5% dan untuk memperjelas pengamatan sel vegetatif juga diwarnai dengan larutan safranin 0,5% sehingga sel vegetatif ini berwarna merah. Dengan demikian ada atau tidaknya spora dapat teramati. Bahkan posisi spora di dalam tubuh sel vegetatif juga dapat diidentifikasi. Metode pewarnaan spora. Yang pertama, metode Klein. Prinsip dengan pemanasan pori-pori dinding spora akan membesar sehingga zat warna dapat masuk. Caranya, yang pertama, buat suspensi bakteri dengan cara menambahkan 1,5 ml NaCl 0,5% steril ke dalam tabung agar miring biarkan bakteri. Homogenkan dengan ose atau dikocok pindah suspensi tersebut ke tabung kosong steril. Yang kedua, suspensi bakteri tambahkan carboflucin 1:1. Panaskan dalam waterbath pada suhu 800 derajat Celcius selama 10 menit. Yang ketiga, buat preparat atau sediaan dari suspensi di atas. Teteskan H2SO4 1% selama 2 detik. Cuci, keringkan dengan kertas saring amati di bawah mikroskop dengan pembasaran lensa objektif 100 kali. Interpretasi hasil spora merah pada sel bakteri vegetatif. 2. Metode pewarnaan spora. Metode Dorner. Metode pewarnaan Dorner merupakan pewarnaan karbon fusin yang memberi warna merah ketika berkaitan dengan endospora bakteri. Pewarnaan sekunder yang merupakan adalah ribosin yang memberi warna hitam. Berbeda dengan metode Schaefer-Fulton, pewarna sekunder yang digunakan dalam metode Domer tidak mewarnai sel vegetatif, tetapi mewarnai lingkungan sel dinding sel. Dinding sel vegetatif tampak jernih atau transparan di tengah pewarna nigrosin yang gelap. Cara kerjanya: 1. Bersihkan objek gelas dengan alkohol agar bebas lemak. Yang kedua, buat sediaan dari biarkan secara aseptik. 3. Keringkan di udara. Yang keempat, lakukan fiksasi dengan api bunsen. Yang kelima, letakkan preparat atau sediaan pada rak pengecetan lalu tetesi dengan 2 atau sampai 3 tetes cat malachit green 5% dan biarkan 10 menit. Cuci dengan air mengalir. Yang keenam, tetesi dengan zat safranin selama 1 menit. Cuci dengan air mengalir. Yang ketujuh, preparat atau sediaan dikeringkan di udara. Baca pada Microsoft dengan pembesaran 100 kali. Dan immersion oil, gambar hasil pengamatan dan diberi keterangan bentuk, susunan, warna sel vegetatif, warna serta letak spora, sentral, subterminat, dan terminat. Selanjutnya adalah pewarnaan kapsul. Pewarnaan khusus kapsul menggunakan 2 reagen pewarna, yaitu kristal violet dan CuSO4. Kristal violet merupakan zat warna utama yang akan memberikan warna pink gelap pada sel dan material kapsular. Tidak seperti sel, kapsul merupakan bagian non-ionik pada sel bakteri sehingga zat warna utama hanya melekat pada kapsul tanpa berikatan padanya. Sementara itu, CuSO4 merupakan agen pendekolorasi. Zat tersebut akan mencuci warna dari kristal violet sehingga hilang dari material kapsular. Namun, tidak ikut mencuci kristal violet yang telah berkaitan dengan dinding sel bakteri. Pada saat yang sama, CuSO4 berperan sebagai zat warna lawan, counter stain, yang akan diabsorpsi ke dalam kapsul dan memberikan warna biru cerah atau pink. Metode pewarnaan kapsul. Yang pertama ada metode tinta India. Metode tinta India menggunakan 2 jenis noda, yaitu noda dasar, kristal violet, dan noda asam, tinta India. Kristal violet adalah noda positif yang akan menodai sel bakteri bermuatan negatif. Tinta India adalah noda negatif yang akan menodai latar belakang bermuatan positif. Setelah perwarnaan, latar belakang tampak lebih gelap atau hitam dan sel bakteri tampak ungu. Yang ketiga, kapsul itu tampak seperti lingkaran cahaya bening. Metode yang kedua adalah metode Anthony. Metode Anthony menggunakan 2 reagen, yaitu kristal violet sebagai pewarna primer, larutan CuSO4 20% sebagai agen decoloring dan counter stain. Kristal violet menodai sel bakteri dan latar belakang. Larutan CuSO4 menodai kapsul non-ionik.
Setelah pewarnaan akan terjadi beberapa hal berikut. Yang pertama, sel bakteri tampak ungu. Yang kedua, latar belakang tampak ungu muda. Dan yang ketiga, kapsul itu muncul sebagai lingkaran cahaya biru samar. Metode pewarnaan kapsul yang ketiga adalah metode manifold. Metode ini menggunakan dua reagent, yaitu pewarna asam conglomerate dan pewarna khusus manifold stain. Setelah pewarnaan, kita bisa melihat spesimen dengan pengamatan mikroskopis berikut. Yang pertama, sel bakteri tampak merah muda cerah. Yang kedua, latar belakang tampak berwarna biru gelap. Dan yang ketiga, kapsul muncul sebagai halo yang jelas. Metode yang keempat adalah metode His. Metode ini menggunakan dua reagent, yaitu larutan kristal viola dan tembaga sulfat. Setelah pewarnaan akan terjadi sebagai berikut. Yang pertama, sebuah sel bakteri tampak ungu tua. Yang kedua, warna latar belakang tampak cerah. Dan yang ketiga, kapsul muncul sebagai warna ungu muda. Kemudian ada pewarnaan granula. Granula metakromatik disebut juga granula volutin. Granula metakromatik tidak hanya ditemukan pada Corynebacterium diphtheria, tetapi juga di beberapa bakteri selain Corynebacterium diphtheria, fungi, algae, dan protozoa. Granula metakromatik mengandung polifosfat, asam ribonukleat, dan protein. Granula metakromatik sangat mungkin mempunyai fungsi sebagai sumber cadangan energi. Literatur yang menyebutkan keberadaan granula metakromatik sampai tingkat spesies pada sejumlah bakteri selain Corynebacterium diphtheria, fungi, algae, dan protozoa belum ditemukan. Semua bakteri gram negatif tidak tahan asam, sedangkan bakteri gram positif ada yang tahan asam dan ada yang tidak tahan asam. Di dalam sitoplasma dapat ditemukan granula metakromatik yang terdiri atas volutin, granula glikogen, serta granula lemak. Granula metakromatik sering ditemukan pada jenis-jenis kuman, patogen tertentu dan berbentuk khas untuk kuman tersebut. Di dalam sitoplasma dapat ditemukan granula metakromatik yang disebut di dalam sediaan mikroskopik. Kemudian metode pewarnaan granula, terdapat 3 jenis pewarnaan granula dengan tujuan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode Albert, yaitu untuk melihat granula bakteri. Yang kedua ada metode Loeffler untuk mengamati ada tidaknya granula metakromatik atau volution pada sel bakteri. Yang terakhir atau yang ketiga ada metode Neisser untuk mewarnai granula. Selanjutnya adalah cara kerja dari pewarnaan granula. Ada tiga macam cara kerja pewarnaan granula. Yang pertama yaitu pewarnaan granula metode Loeffler. Caranya: 1. Buatlah sediaan. 2. Tetesilah sediaan dengan zat warna biru metilen dan biarkanlah selama 5 menit. Yang ketiga, cucilah dengan air yang mengalir. Yang terakhir adalah keringkanlah sediaan. Yang kedua adalah pewarnaan granula metode Neisser. Cara kerja yang pertama yaitu buatlah sediaan kuman pada gelas objek, fiksasi dan tunggu sampai dingin. Selanjutnya, tuangkan Neisser A atau biru metilen 0,1% gram, alkohol 96% 2 ml, asam asetat pekat 5 ml, dan aquades 95 ml. Dan Neisser B, yaitu kristal violet 1 gram, alkohol 96% 10 ml, dan aquades 300 ml pada sediaan kuman dan biarkan selama 5 menit. Yang ketiga, buang sisa Neisser A dan Neisser B dari gelas objek. Keempat, tuangkan Neisser C yang terdiri dari chrysodin 2 gram dan aquades panas 300 ml pada sediaan dan biarkan selama 1,5 menit. Yang kelima, buang sisa Neisser C dari gelas objek. Terakhir yaitu keringkan dengan kertas pengering. Metode yang ketiga yaitu pewarnaan granula metode Albert. Cara pertama yaitu buatlah sediaan. 2. Tetesilah sediaan dengan zat warna Albert yang terdiri dari toluidin blue 0,15 gram, methyl green 0,2 gram, basial acetic acid 1 ml, etanol 95% 2 ml, dan aquades 100 ml, dan biarkanlah selama 5 menit. Ketiga, bersihkan sediaan dari sisa-sisa zat warna. Jangan dicuci dengan air. Keempat, tetesilah dengan larutan lukol dan biarkan selama 1 menit. Yang kelima,
Miringkan sediaan supaya bersih dari sisa-sisa zat warna. Keenam, cucilah dengan air yang mengalir. Terakhir yaitu keringkan sediaan. Pewarnaan flagela bakteri adalah salah satu metode pewarnaan struktural yang digunakan untuk mewarnai flagela bakteri. Flagela merupakan suatu filamen sitoplasmik panjang yang terdapat di permukaan dinding sel bakteri. Bagi bakteri, flagela berfungsi untuk motilitas atau pergerakan, bertahan hidup, dan sebagian bertanggung jawab sebagai faktor penyebab penyakit. Tidak semua jenis bakteri memiliki flagela, sehingga pewarnaan flagela membantu untuk mengidentifikasi spesies bakteri. Metode pewarnaan flagela. Prinsip flagela mampu mengikat zat warna karena penggunaan mordant dan berwarna merah ungu lebih mudah dan sel vegetatif akan berwarna merah ungu apabila dilakukan pengecetan flagela model metode Gray. Cara kerjanya adalah: satu, lakukan uji motil terlebih dahulu. Kedua, siapkan media SIM, lakukan inokulasi lokse, biarkan materi secara tusukan pada media SIM secara aseptis. Dan yang ketiga, inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Interpretasi hasil: jika positif, terjadi pertumbuhan menyebar pada sekitar tusukan. Apabila negatif, tidak terjadi pertumbuhan menyebar pada sekitar tusukan. Cara kerja: satu, pembuatan preparat. Yang pertama, siapkan objek gelas yang bersih, kering, dan bebas lemak. Yang kedua, labelisasi. Selanjutnya, teteskan satu tetes sampel bakteri di tepi objek gelas menggunakan pipet tetes steril secara aseptis. Yang keempat, objek gelas dimiringkan sehingga tetesan mengalir ke ujung yang lain. Yang kelima, keringkan dalam inkubator suhu 37 derajat Celcius selama 10 menit. Cara kerja yang kedua, pengecatan. Yang pertama, siapkan preparat yang sudah jadi dan taruh di jembatan pengecetan. Dua, genangi preparat dengan larutan mordant selama 10 menit. Tiga, buang sisa cat, cuci dengan air mengalir. Empat, genangi cat dengan ZNA selama 5 menit. Kelima, buang sisa cat, cuci dengan air mengalir, kering, dan anginkan. Yang keenam, periksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali dengan penambahan emersi oil.